padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat, doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini tanggal 13 April tahun 2025. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai dengan ayat 23, dilanjutkan dengan ayat 56. Dan renungannya dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Anuncia PRR, yang saat ini sedang bertugas di Timor Leste. Dan doa kita akan dipimpin oleh saudari kita, Suster Maria Magda PRR, yang saat ini sedang bertugas di Yogyakarta. Untuk itu Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan hati untuk memulai doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk berkat penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami sekalian hingga saat ini. Kami bersyukur untuk masa padang gurun yang telah Engkau siapkan bagi kami melalui gereja, dan kami telah melewatinya hingga pada hari ini. Kami boleh Kau perkenankan dan Kau izinkan untuk merayakan hari Minggu Palma, di mana Engkau dieluk-elukan di Yerusalem, di mana tempat Engkau akan digantung di kayu salib. Kami mohon kepadamu ya Bapa, berkatilah kami, bukalah mata hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh mengamalkannya, mewujud nyatakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita,
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Penetapan perjamuan malam dan Petrus menyangkal Yesus. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keselamatan diraih melalui penderitaan. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Gereja Katolik seluruh dunia hari ini memperingati kehadiran Yesus di kota Yerusalem yang disambut oleh ribuan manusia dengan sorak-sorai dan sukacita. Peristiwa ini sangat menarik untuk kita refleksikan secara bersama. Ketika Yesus menunggangi keledai memasuki kota Yerusalem, ada tingkatan-tingkatan manusia telah hadir menanti dengan sorak-sorai. Ada rakyat jelata atau orang-orang sederhana, ada orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, dan sebagainya. Dan kita melihat ada dua sikap yang ditunjukkan di sana. Sikap pertama adalah datang dari orang-orang sederhana, orang-orang yang rendah hati, orang-orang lemah yang senantiasa menaruh perhatian dan cinta kepada Tuhan. Mereka menyambut Yesus dengan pengharapan penuh bahwa Ia akan membebaskan mereka dari cengkeraman pemerintah Romawi. Untuk itu, mereka memuji dan memuliakan Yesus sebagai Raja yang datang atas nama Tuhan yang mau menyelamatkan mereka. Sedangkan sikap yang kedua ditunjukkan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi.
para pemimpin agama Yahudi, terutama orang-orang Farisi. Kehadiran Yesus di kota Yerusalem, mereka merasa sangat terganggu, apalagi mendengarkan pujian-pujian dari rakyat-rakyat sederhana yang memberikan penghormatan khusus kepada Yesus. Dengan berbagai cara, mereka memberi syarat kepada Yesus agar Yesus segera menegur mereka dan menghentikan pujian dari orang banyak itu. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, Yesus telah memberi contoh bagi kita untuk memikul salib kehidupan kita sendiri. Kesetiaan itu akan mendapat ganjaran kemenangan kebangkitan. Apa makna penderitaan Yesus bagi kita sebagai orang percaya, orang beriman? Agar kita sebagai pribadi manusia mampu bersolidar dengan penderitaan sesama di sekitar kita. Penderitaan dan wafat Yesus bernilai tinggi karena ia menunjukkan kepada Tuhan bahwa betapa manusia tidak bisa lagi dikenali sebagai manusia karena terlalu dikuasai oleh kekerasan. Penderitaan Yesus membuat Tuhan tidak bisa ingkar melihat berkat dalam perjalanan hidup di tengah tantangan dan berbagai cobaan zaman modern. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus selalu menemani kita di sepanjang perjalanan hidup, bahkan di saat-saat kejatuhan kita, di saat kesepian dan kesendirian kita. Ketika Yesus terpaku pada salib, ia pun merasakan kesendirian, merasakan ditinggal oleh Bapaknya sendiri. Ia mengubah kegelapan itu menjadi terang. Kita diberikan suatu kepastian dan jaminan bahwa bersama Dia kita menemukan terang itu. Kita membawa terang itu untuk menemukan jalan kita sendiri. Untuk itu, marilah kita pun diajak untuk merelakan diri, hati dan hidup kita, juga keluarga dan komunitas kita, untuk dipakai oleh Tuhan, membawa damai karena Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan yang setia, yang taat, teguh, tidak takut, tidak liar, tidak lari dari Dia, dan dari iman kepercayaan kepadanya, dan terus memberikan hati, memberikan hidup keluarga dan komunitas kita, dan juga ketika kita harus mengalami penderitaan dan penolakan, kita tetap berusaha menciptakan kedamaian dan sukacita. Itulah jalan menuju kebangkitan dan kemuliaan. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, sekarang mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk umat Kristiani di seluruh belahan dunia. Kiranya pada hari ini kita boleh diberi kesempatan dan waktu untuk boleh ke gereja dan merayakan hari Minggu Palma, di mana Tuhan kita diarak-arak dan disorak-sorai, dielu-elukan di Yerusalem, di mana tempat Ia akan digantungkan di kayu salib. Kita memohon agar dengan peristiwa iman hari ini pada Minggu Palma ini, kita boleh disadarkan dari segala kelumpuhan dan kedosaan manusiawi kita.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk para imam, para biarawan-biarawati, dan para katekis-katekis yang pada hari-hari suci ini akan mempersembahkan Ekaristi dan juga ibadat-ibadat suci baik di paroki maupun di stasi. Sekiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka semua rahmat kesehatan, dan juga kiranya Roh Kudus Tuhan yang mendiami hati dan budi mereka, agar dalam perayaan hari-hari suci ini boleh berjalan dengan baik dan kerajaan Allah boleh diwujud nyatakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk kita semua, untuk kaum pendosa yang masih menjauhkan diri dari Tuhan. Kita memohon kiranya melalui doa-doa kita, mereka boleh disadarkan, hati mereka boleh dijamah oleh kuat kuasa Tuhan sendiri, sehingga mereka boleh kembali kepada jalan dan ajaran Tuhan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk sesama saudara-saudari seiman yang mungkin mengalami perhambatan dan tantangan untuk mengikuti perayaan Ekaristi dalam hari-hari Trisuci. Sekiranya melalui doa-doa kita dan juga iman dan keyakinan mereka yang teguh akan Yesus, mereka boleh dikuatkan di dalam menghadapi tantangan dan kesulitan itu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan para sahabat semuanya untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa-doa kita bersama di hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.
kala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia.